Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, merupakan suatu anugerah apabila Tuhan masih mengundang kita untuk datang dan beribadah kepadanya setiap hari Minggu. Meskipun di masa pandemi Corona ini, kita tidak bisa melaksanakan ibadah bersama di gereja sebagaimana yang biasa kita lakukan, dan kita harus melaksanakan ibadah secara online. Namun saya berharap situasi dan kondisi seperti ini tidak mengurangi semangat dan kerinduan kita bersama untuk datang dan beribadah kepada Tuhan. Karena itu saya mengajak kita semua, marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan dengan mempersembahkan nyanyian syukur kepadanya. Sebab Tuhan adalah Allah kita. Dialah yang menjadikan dan yang menebus kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Dan marilah kita menghadap Tuhan dengan hati yang penuh tulus ikhlas, dengan sikap hormat dan sopan, serta mengikuti setiap rangkaian ibadah dari awal sampai selesai dengan penuh hikmat, sehingga ibadah kita yang kita persembahkan kepada Tuhan menjadi satu persembahan ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah dari minggu ke minggu kita boleh mempersembahkan satu ibadah yang sungguh memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita akan mengikuti kebaktian doa malam. Saya percaya Bapak Ibu sudah siap sedia memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan berdoa bagi gereja kita, bagi bangsa dan negara kita, bagi jemaat kita. Mari kita masuk dalam ibadah kita. Ayat panggilan beribadah terambil dari Mazmur 145 ayat 1-3. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Jika kita ada sampai saat ini, jika kita sehat, tetap bisa beribadah pada hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita pujikan. Oleh kemurahan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. katakan sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari Bapak Ibu, kita katakan, semua karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai saat ini. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku
kita berdoa. Bapa Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk bisa datang kepadamu, untuk beribadah, untuk menyanyikan puji-pujian, untuk memanjatkan doa kami. Tuhan Bapa kami, ini kami, biarlah kami mau menyerahkan untuk waktu ke depan ini, mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Tuhan Yesus, saat ini kami siap, kami mau memberikan yang terbaik, biarlah Roh Kudus-Mu saja Tuhan, yang akan membimbing kami untuk bisa memberikan yang terbaik. Tuhan, pimpin kami, ini doa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan menaikkan satu pujian. Kita mau katakan, Yesus ajaib. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan kita ajaib. Di saat-saat seperti apapun yang kita alami saat ini, mari dengan sukacita kita akan nyanyikan, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Walau bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan yang ada di rumah, dimanapun berada, saatnya kita akan menaikkan setiap doa-doa kita, baik itu bagi bangsa dan negara kita, bagi gereja kita, bagi jemaat kita, bagi siapapun yang kita kenal yang saat ini sedang dalam pergumulan. Mari kita naikkan doa-doa kita. Mazmur 17 ayat 6 berkata, Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku. Ya Allah, sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Setiap doa-doa kita, mungkin terkadang kita merasa Tuhan tidak menjawab kita. Perkara kita tidak selesai, pergumulan kita tidak selesai. Tapi yakinlah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Jawaban doanya bagi setiap kita akan ada pada waktu Tuhan, pada saatnya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan
Ku aman karena Kau yang menjaga kami, Tuhan. Aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dengan iman katakan, ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan, ku diangkat dan Ku dipulihkan. diangkat dan dipulihkannya. Mari Bapak Ibu, engkau yang ada di rumah dimanapun engkau berada, ambil posisi yang nyaman untuk engkau berdoa. Apakah engkau mau berlutut atau mau tetap duduk atau mau berdiri? Apapun itu, mari kita berdoa. Pertama kita akan berdoa untuk pemerintah kita, pemerintahan Bapak Jokowi, dari pusat sampai daerah dalam penanganan COVID-19 yang sampai saat ini masih belum selesai. Masih semakin tinggi tingkat penularan yang terjadi hari demi hari. Kalau kemarin kita melihat ada 3.700-an yang kembali positif COVID. Mari kita doa sungguh-sungguh, kiranya Tuhan beranugerah bagi Indonesia. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, kembali kami mau datang padamu Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Bagi Indonesia tercinta. Engkau melihat Tuhan, kalau hari-hari, beberapa hari yang ke belakang, kami melihat penyebaran COVID-19 semakin tinggi. Ada sampai 3.000-an Tuhan. Sungguh kami gentar Tuhan, sungguh kami takut. Namun kami mau membawanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami mau berdoa bagi pemerintahan bangsa dan negara kami. Di bawah pemerintahan Bapak Jokowi, beserta jajaran menteri, gubernur, sampai ke daerah Tuhan. Biarlah semua aparat pemerintah boleh mengambil tindakan yang tegas, mengambil tindakan yang konkret supaya penyebaran COVID-19 ini boleh dihentikan.
boleh dilokalisir Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk pemerintahan daerah khususnya Tuhan, supaya mereka boleh bersinergi kepada pemerintahan yang pusat, supaya setiap tindakan, setiap peraturan, setiap pengamanan yang diberikan sungguh boleh melokalisir virus COVID-19 ini supaya tidak semakin merebak Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap aparat, Tuhan berikan ketegasan supaya dapat menindak orang-orang, masyarakat yang tidak mentaati peraturan, mentaati protokol kesehatan, tidak memakai masker, yang tidak memakai face shield, dimanapun mereka berada di tempat umum. Mereka juga boleh menjaga jarak Tuhan. Kami berdoa biarlah masyarakat Indonesia dimanapun berada Tuhan, mereka juga boleh mengambil tindakan satu disiplin diri, supaya mereka juga boleh menjaga diri mereka, boleh menjaga orang lain, supaya tidak virus ini tidak semakin meluas. Kami berdoa menyerahkan untuk pokok doa ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan beranugerah, berbelas kasihan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sekali lagi kita berdoa Bapak Ibu untuk perekonomian bangsa kita, Indonesia. Supaya Tuhan tolong, dan khususnya kita berdoa juga untuk kota kita, Palembang. Mari kita berdoa. Bapak, kami juga mau menyerahkan Tuhan di bawah pemerintahan Bapak Jokowi. Kami berdoa Tuhan beserta jajaran menteri keuangan maupun Bank BI dapat mengontrol perekonomian Indonesia tetap aman, tetap stabil Tuhan. Di masa-masa di mana negara-negara sekitar sudah mulai terjadi resesi dan Indonesia mulai masuk dalam masa itu. Namun kami percaya Tuhan, ada kekuatan tangan Tuhan, pertolongan tangan Tuhan bagi bangsa Indonesia, bangsa yang besar ini. Tuhan memberkati setiap kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil, agar itu dapat menghindari Indonesia dari resesi ekonomi yang terjadi. Tuhan berkati Bapak Jokowi, Menteri Keuangan, agar Tuhan berikan hikmat, bijaksana, kepintaran, agar mereka dapat menanggulangi perekonomian Indonesia. Khususnya kami berdoa Tuhan untuk perekonomian kota kami Palembang. Tuhan berkati agar setiap perusahaan, setiap usaha dagang yang boleh tetap berlangsung. Tuhan berkati supaya semuanya ini boleh menjadi perputaran roda ekonomi di kota kami, kota Palembang. Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan perekonomian Indonesia. Dari ujung timur hingga ujung barat. Dari Papua sampai ujung Aceh Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang memberkati perekonomian dari kota demi kota, kabupaten, daerah-daerah Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak kami juga, Bapak Ibu kita juga akan berdoa untuk pengembangan dan produksi vaksin ataupun obat untuk COVID-19 ini. Supaya dapat segera terrealisasi dan dapat menjadi vaksin dapat disebarkan bagi masyarakat Indonesia, bagi masyarakat Indonesia khususnya. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapak kami juga mau terus berdoa untuk pengembangan penelitian vaksin ataupun obat yang akan ditemukan untuk virus COVID-19 ini. Tuhan kami berdoa untuk setiap ahli, orang-orang yang meneliti vaksin ataupun obat ini. Tuhan berikan mereka kepintaran, hikmat-Mu Tuhan. Dana yang dibutuhkan untuk penelitian ini pun, untuk pengembangan vaksin ini pun Tuhan berkati. Supaya semuanya boleh jadi dan boleh dikembangkan, boleh dibagikan. Dan setiap masyarakat Indonesia khususnya maupun masyarakat dunia umumnya boleh kebal dari virus COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kabar baiknya kami sudah mendengar bahwa awal tahun 2021 vaksin yang telah diteliti dan akan diproduksi, diperbanyak, akan didatangkan bagi Indonesia. Tuhan berkati Tuhan, baik itu untuk distribusinya Tuhan juga berkati supaya tidak terjadi kecurangan-kecurangan dan distribusi vaksin ini pun dapat sampai ke daerah-daerah yang sungguh membutuhkan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati.
Amin. Selanjutnya pokok doa untuk gereja akan dibawakan oleh Desi Natali. Ya, mari Bapak, Ibu, Saudara, saat ini kita akan menaikkan pokok doa untuk sinode gereja kita yaitu GKY dan juga GKY Palembang. Kita berdoa agar gereja kita terus memberikan berkat di sekeliling. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami berdoa, kami mau menyerahkan untuk sinode gereja kami, juga untuk terutama gereja kami yaitu GKY yang ada di Palembang. Tuhan, sekiranya Engkau menurunkan berkat, Engkau yang menyertai setiap operasional yang terus dijalankan di dalam gereja kami. Tuhan Yesus, kami tahu pada saat keadaan seperti ini itu tidak mudah Tuhan, untuk setiap gereja, terutama untuk gereja kami, untuk terus melakukan yang terbaik untuk para jemaatnya. Tuhan, tapi sekiranya kami minta pertolongan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa Tuhan untuk melakukannya sendiri, tapi kami percaya dengan kami mengandalkan Engkau, maka gereja kami akan terus memberikan berkat bagi sekeliling kami. Tuhan, biar Engkau terus yang akan memberikan petunjuk Tuhan, untuk memberikan satu ide-ide untuk gereja semakin bisa melebarkan, untuk semakin gereja memberitakan Injil pada saat masa pandemi seperti ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Dan juga saat ini kita mau berdoa untuk setiap ibadah yang ada di gereja kita, yaitu mulai dari ibadah sekolah minggu, komisi remaja, komisi pemuda, komisi wanita, komsel, juga kebaktian umum yang diadakan setiap minggu, kebaktian doa, serta renungan pagi yang tidak lupa selalu kita ikuti setiap pagi. Walaupun ibadah tersebut melalui media online, mari kita sama-sama berdoa agar semua jemaat bisa merasakan berkat dan akan merasakan kehadiran Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan di dalam surga, untuk setiap ibadah yang ada di gereja kami ya Tuhan, baik itu sekolah minggu, komisi remaja, pemuda Tuhan, komisi wanita, komsel, kebaktian umum dan kebaktian doa Tuhan. Tuhan, biarlah melalui ibadah yang dilakukan secara online Tuhan, kami dapat mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan Yesus, sangat tidak mudah bagi kami Tuhan untuk mengikuti ibadah secara online. Terkadang ada berbagai macam kendala Tuhan, mulai dari anggota keluarga, mulai dari jaringan Tuhan, mulai dari apapun itu Tuhan yang sangat mengganggu. Tapi kami mau berdoa, kami mau mempunyai hati yang bisa mengikuti ibadah dengan baik Tuhan, yang bisa untuk terus merasakan hadirat-Mu walaupun melalui ibadah online. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu juga turut hadir dimanapun kami berada, dimanapun itu Tuhan pada saat kami mengikuti ibadah online. Juga terutama Tuhan untuk sekolah minggu yang mungkin tidak mudah untuk bagi para orang tua. Ya Tuhan, biar Engkau yang menurunkan hikmat, Engkau yang terus membimbing Tuhan, Roh Kudus-Mu yang terus Tuhan taruh di dalam hati kami, yang akan terus menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kami Tuhan. Dan juga Engkau yang akan memberikan Tuhan berkat yang sama pada saat kami hadir di ibadah konvensional. Ya Tuhan, kami mau serahkan tiap ibadah ini Tuhan. Tiap ibadah Tuhan kami percaya Tuhan, kami percaya berkat-Mu tidak akan kurang, hikmat-Mu tidak akan kurang. Tuhan Yesus, ini doa kami Tuhan. Biarlah Tuhan, ibadah ini Tuhan, ibadah yang secara online,
menguatkan, menumbuhkan kerohanian Tuhan bagi tiap jemaat. Apapun keadaan mereka, biar mereka bisa Tuhan mencurahkan hatinya Tuhan, maupun Tuhan bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Tidak lupa, pokok doa yang akan kita naikkan berikutnya adalah berdoa untuk pergumulan setiap jemaat GKY. Mungkin hari-hari ini ada jemaat yang sedang bergumul dengan masalah kesehatan. Mungkin ada pula yang bergumul dengan masalah pendidikan, pekerjaan. Mari, bagi kita yang ingat nama-nama yang terlintas di benak kita saat ini, mari kita mau taruh nama itu di dalam doa kita. Kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita mau bawa doa, kita sebut namanya. Mari, Bapak, Ibu, Saudara, kita berdoa. Tuhan, Bapa di dalam surga, Engkau tahu keadaan kami masing-masing Tuhan. Engkau tahu apa yang kami alami. Mungkin kami tidak bisa bercerita dengan siapapun yang ada di sekeliling kami. Tapi kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami saat ini bersatu hati. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang mengalami masalah kesehatan, yang bingung, yang takut untuk pergi berobat ke rumah sakit. Tuhan, sekiranya Engkau yang menunjukkan Tuhan untuk obat-obatan yang terbaik, untuk tenaga medis. Tuhan yang akan kirimkan bantuan, pertolongan melalui orang-orang di sekelilingmu. Ya Tuhan, juga untuk orang-orang yang sakit saat ini yang tidak bisa mungkin berobat ke luar negeri Tuhan. Tuhan, sekiranya Engkau tolong, Tuhan yang mampukan. Tuhan, kami percaya apapun yang terjadi, apapun yang Engkau putuskan dalam hidup kami, itulah yang terbaik. Juga untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, yang mungkin saat ini sedang mengalami masalah ekonomi. Mungkin dia khawatir bahwa mungkin pekerjaannya tidak menentu, atau dia khawatir akan adanya PHK. Tapi ingat, ada Tuhan kita, Tuhan yang akan menolong. Mungkin Tuhan tidak akan menolong pada saat sekarang. Mungkin kita menanti-nantikan jawaban. Tapi Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan akan bekerja dengan cara yang mustahil. Tuhan akan membukakan mata kita bahwa pergumulan kita, bahwa sakit penyakit kita bukanlah apa-apa dibandingkan dengan Dia. Ya Tuhan, kami mau serahkan setiap pergumulan jemaat GKY Palembang khususnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya pada saat kami berdoa, pada saat kami meminta maka Engkau akan memberikan. Pada saat kami beriman itu akan nyata. Terima kasih Yesus, kami mau serahkan setiap jemaat ke dalam tangan-Mu. Haleluya Tuhan, amin. Mari kita katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Katakan, mukjizat yang disediakan bagimu.
Ibu yang ada di rumah, dimanapun engkau berada, saat ini apapun pergumulanmu, mari kita naikkan pokok-pokok doa pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang tak mungkin. Walaupun engkau berada di titik terendah sekalipun saat ini, Tuhan sanggup mengangkat engkau. Berserulah, naikkanlah doa-doamu. Tuhan, dengarlah setiap seruan doa anak-anak-Mu. Baik itu doa yang telah kami naikkan bagi bangsa dan negara kami, bagi gereja kami, bagi pergumulan jemaat-Mu maupun pergumulan pribadi kami. Tuhan, kami percaya Engkau mendengar setiap seruan doa kami. Dimanapun kami berada, Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir bagi setiap yang berduka. Engkau hadir bagi yang bersuka. Engkau saat ini pun hadir bagi yang sedang sakit. Engkau hadir saat ini bagi yang berbeban berat. Kami percaya ada kelepasan, ada jawaban doa yang bagi setiap jemaat Tuhan. Walaupun itu mustahil bagi kami, tapi tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percayakan setiap doa-doa kami untuk jawaban doa kami. Kami menunggu jawabannya daripada Tuhan, seturut kehendak Tuhan dan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita mau masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian. Kami perlu Kau Tuhan. Satu pujian di mana jujur saya naikkan setiap harinya beberapa minggu ini. Mungkin ada beberapa dari jemaat yang merasakan sama dengan apa yang saya rasakan. Di kala pandemi ini kita mungkin merasakan satu kondisi di mana kita tidak bisa untuk pergi keluar rumah. Kita punya rencana, kita punya satu gudang pikiran, kegiatan yang mau kita lakukan. Kita berusaha semampu kita. Kita berencana, kita membuat schedule yang sangat rapi. Kita berdoa, tapi terkadang apa yang Tuhan mau bukan yang kita mau. Dan pada saat kita berusaha dengan keras, tanpa pertolongan dari Tuhan, itu tidak akan jadi apa-apa. Mari saat ini kita sama-sama mau naikkan pujian ini. Kita mau bersungguh-sungguh mengatakan bahwa kami perlu Engkau Tuhan. Kami bukan apa-apa tanpa Engkau. Kami tidak dapat Tuhan jalan sendiri. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri,
berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri Tuhan. Jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Khotbah akan disampaikan oleh Guru Injil Richard Martin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom, apa kabarnya? Meskipun kabar kalian tidak terdengar secara langsung dari sini, tapi saya yakin kabar kita baik-baik semua di dalam Tuhan. Tiba waktunya bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini untuk belajar firman Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur di tengah kesibukan kami masih disempatkan untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan. Tuhan tolong mampukan setiap kami yang mendengarkan maupun yang menyampaikan. Tuhan buka hati kami dan pikiran kami agar kami boleh mengerti serta percaya dan juga diberikan kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada malam hari ini itu tentang kesia-siaan dari bekerja keras. Waktu saya mendengarkan kata bekerja keras, otak saya langsung berpikir tentang negara China. Sebab kalau saya lihat orang-orang di negara China itu tipenya bekerja keras Bapak Ibu Saudara. Jadi mau dari yang muda sampai yang udah tua seumuran Komisi Kaleb gitu ya, itu masih kerja loh Bapak Ibu Saudara. Mereka itu ada yang kerja di mall, masih bersih-bersih jadi koster ya. Ada yang jadi koster di mall ataupun di bandara. Kalau kita lihat di negara China, itu umurnya tuh udah tua-tua Bapak Ibu Saudara. Dan demikian juga yang muda-muda yang masih belajar di sekolah gitu. Mereka sudah diajarkan tentang apa itu bekerja keras. Bekerja keras di dalam karir, bekerja keras di dalam studi, bekerja keras di dalam satu perusahaan. Itu sudah menjadi DNA mereka Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau di sana itu serba cepat. Apa-apa itu serba cepat. Mau masuk kereta kita serba cepat. Mau masuk ke bus itu serba cepat. Kalau enggak kita ketinggalan. Demikian juga kalau dalam hal studi. Beda sama di sini. Kecepatannya itu beda. Kalau di sana kalau kita lebih santai-santai dari murid-murid yang lain, kemungkinan kita nggak bisa tembus masuk ke universitas. Karena kan di sana penduduknya banyak kan Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka persaingannya itu ketat. Jadi harus saling bekerja keras, harus saling bersaing dalam studi mereka. Dan ini sudah jadi DNA mereka turun-temurun. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kenapa sampai mereka punya DNA kerja keras seperti ini? Kalau kita lihat dalam sejarah kehidupan mereka Bapak Ibu Saudara, mereka itu kan sempat mengalami yang namanya perang. Jadi di saat perang itu di zaman pemerintahannya masih Mao Zedong waktu itu, jadi dia itu orang-orang di negara China mengalami kelaparan yang super sekali. Kelaparan yang sangat lama, makanan itu sulit didapatkan, bukan 1-2 tahun Bapak Ibu Saudara, puluhan tahun. Karena itu DNA bekerja keras supaya mereka tidak lagi masuk ke dalam era kelaparan itu. Jadi orang-orang tua yang seperti di umur-umur di Komisi Kaleb, oma-oma, opa-opa, itu mereka kan sempet tuh ngerasain yang era kelaparan itu. Maka dari itu mereka mengajarkan kepada keturunan mereka agar tidak malas-malesan. Ayo kerja keras, jangan sampai kita kelaparan lagi seperti di zaman dahulu di negara China.
Gitu. Nah, kalau di negara Indonesia ini unik, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau di negara Indonesia kayaknya hidupnya lebih santai gitu. Lebih santai, bahkan orang China, saya pernah dengar perkataan ini langsung dari orang China sendiri. Orang China itu bilang, enak ya tinggal di Indonesia, semuanya serba lambat. Nanti kalau saya tua, boleh deh saya tinggal di negara Indonesia aja, karena kan suasananya lebih santai, lebih lambat, lebih cocok untuk orang tua. Kalau orang tua tinggal di China itu masih ngos-ngosan. Nah, jadi kalau di Indonesia itu karena cenderung lebih santai, jadi DNA pekerja keras itu tidak terlalu ada di dalam setiap rakyat Indonesia gitu. Meskipun ada di antara beberapa rakyat Indonesia yang tahu tentang apa itu kerja keras. Sebenarnya dibentuk juga dari sejarah sih kalau kita lihat. Di sejarah Indonesia kan kita juga pernah perang ya. Kita pernah dijajah, negara kita pernah dijajah oleh beberapa negara. Tapi kok kita tetap bukan males-malesan ya, tapi lebih santai gitu hidupnya. Karena apa Bapak Ibu Saudara, SDA kita, sumber daya alam kita itu nggak bakal pernah habis. Maksudnya nggak bakal mudah habis. Meskipun pernah dipakai oleh penjajah, diambil oleh penjajah di zaman dahulu, lihat sumber daya alam kita masih banyak. Jadi seolah-olah Indonesia mau bilang, hidup kita gampang di sini. Kita bahkan ada pepatah kan, lempar kayu ke tanah bisa jadi makanan, yaitu singkong. Nah kalau para penjajah mau ngambil makanan kita, ya ayo silahkan, kami masih punya banyak makanan kok. Jadi hidup kita tuh lebih santai, jadi nggak terlalu buru-buru. Oh kita harus bercocok tanam, cepet-cepet, nanti kalau nggak ada makanan. Enggak, di Indonesia mudah sekali cari makanan. Jadi kita tidak sempat merasakan era kelaparan yang sangat itu seperti di China, di Indonesia. Kita nggak pernah ngerasain itu. Jadi DNA atau identitas orang-orang yang bekerja keras itu tidak sebanyak di China daripada di Indonesia kan. Sebenarnya bekerja keras itu salah atau enggak sih? Jelas enggak kan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau menurut ajaran dunia, bekerja keras itu sangat normal. Itu sangat baik. Bahkan di keluarga kita seringkali, ayo kamu jangan males-malesan, kamu jangan jadi orang yang males. Nanti kamu ketinggalan dari orang lain loh. Itu kan sering sekali statement itu kita dengarkan. Nah sampai kita bertumbuh besar, jadi jangan sampai kita diharapkan orang tua kita jangan sampai kita jadi orang yang malas. Nah tapi apa kata Alkitab Bapak Ibu Saudara tentang yang namanya bekerja keras? Kalau dari judul firman Tuhan kita pada malam hari ini kan kesia-siaan dari bekerja keras. Seolah-olah dari judul ini tuh bekerja keras itu sia-sia. Nah kita lihat aja, kita baca yuk dari ayat Alkitabnya, kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Pengkhotbah 2. Pengkhotbah 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-26. Pengkhotbah 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-26, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah.
Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat sekilas ayat-ayat ini seolah berkata, ngapain sih kita kerja keras? Toh misalnya kita punya perusahaan, punya pekerjaan, punya karir. Kita udah bangun itu karir, kita udah bangun itu kerjaan selama bertahun-tahun dalam masa kehidupan kita. Toh nantinya juga kita dalam masa pensiun atau kita sudah meninggal dunia, usaha kita, karir kita akan diteruskan oleh orang lain. Jadi untuk apa kita kerja keras bangun karir kita itu? Ngapain kita kerja keras di dahulu kala kita mengerjakan, memajukan perusahaan kita dengan keras? Untuk apa? Sia-sia jerih payah kita di bawah matahari, kata pengkhotbah. Ini pun sia-sia, kata dia begitu. Kalau dalam pengertian dunia kan membangun usaha atau mengerjakan sesuatu itu adalah hal yang baik. Melalui karir ya contohnya, melalui karir kita bisa mendapatkan satu kepastian akan masa depan contohnya. Kalau perusahaan kita bisa, ya tentang masa depan kita juga tenang gitu. Ada uang yang dihasilkan dari perusahaan kita, ada karir yang terus naik berjenjang, terus naik, itu juga baik bagi kehidupan kita. Itu memberikan rasa tenang dalam hidup kita. Masa depan kita tuh cerah lah kalau ada pekerjaan. Kan kalau di dunia bilang, aduh kalau belum bekerja itu suram. Madesu kalau kata orang Palembang itu masa depan suram. Gak ada kerjaan, pengangguran, kayak gitu. Tapi apa yang diajarkan oleh pengkhotbah, itu seolah-olah ngomong, ya kalau dunia mengajarkan karir itu kan bisa membuat kita tenang. Nah realitanya kata pengkhotbah, di ayat 23 ini ya, ayat 23 dia bilang gini, seluruh hidupnya penuh kesedihan. Karena apa? Karena pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Ekspektasi kita mengenai karir dan pekerjaan kita yang boleh mendatangkan uang, ketenangan hati, masa depan yang lebih cerah dibandingkan dengan pengangguran. Pengkhotbah bilang, enggak itu, bukan itu. Yang kalian dapatkan bisa-bisa adalah kesusahan hati. Yang kalian dapatkan dari kerja keras kalian itu susah tidur di malam hari. Wow, pengkhotbah sepertinya punya pandangan yang sangat berbeda dari apa yang kita mungkin pahami selama ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bukan berarti pengkhotbah ini sedang mengajarkan kita, ya udahlah sekarang kamu sudah tahu kan, bekerja keras itu sia-sia. Kamu ngerjain apa nanti kamu pensiun, kamu udah meninggal, itu yang ngerjain, yang nerusin usaha kamu itu bukan kamu lagi, dan belum tentu penerusmu itu punya hikmat yang sama dengan kamu. Jangan-jangan dia bodoh. Lalu pekerjaan yang sudah kita bangun jauh-jauh hari yang sudah baik itu menjadi roboh karena kebodohan orang lain. Dan bahkan hasilnya bukan kita yang menikmatinya, tetapi orang lain. Ini kan sia-sia kata pengkhotbah. Jadi untuk apa kita bekerja keras? Nah bukan itu. Jadi pengkhotbah bukan ngajarin kita jadi karena sia-sia kita jangan bekerja keras. Enggak. Di pasal-pasal berikutnya, di pasal 9 kitab pengkhotbah, ayat yang ke-10 dia bilang begini. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Jadi di sini pengkhotbah mau bilang, ayo, jangan malas, jangan jadi pemalas. Kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu itu dengan giat. Lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Sebagai pengusaha, kamu lakukan tugasmu sebagai pengusaha. Sebagai karyawan, kamu lakukan itu sebagai karyawan. Kamu lakukan juga sebagai seorang yang lagi sekolah misalnya, masih studi, lakukan itu. Itu tugas kita. Jangan sampai orang malas jadi orang malas ya. Pengkhotbah mengajarkan itu. Jadi
Di satu sisi pengkhotbah bilang bekerja keras itu sia-sia. Di satu sisi lain pengkhotbah itu bilang bahwa bekerja keras itu juga harus. Satu sia-sia dan satu harus kita lakukan. Loh, maunya apa ini? Bukankah ini kayaknya bertentangan ini? Yang satu nggak boleh males, yang satu bilang kalau kita nggak males juga sia-sia. Nah gini Bapak Ibu Saudara, pengkhotbah kan nggak cuma ngomong dipotong-potong ya, bukan per bagian, tapi dia ngomong itu dalam satu bagian ini, dia bilang gini, pengkhotbah tuh tahu, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayanya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia. Jadi kalau misalnya kita punya pemikiran bahwa bekerja keras, kita memiliki karir yang baik, perusahaan yang besar, kita bekerja sebagai karyawan itu sangat baik dan dipromosi. Kita sebagai pelajar itu belajar dengan giat, bahkan bisa masuk universitas yang bagus dengan gelar yang tinggi. Kalau Tuhan tidak berkehendak, kita nggak mungkin dapat. Karena kan selama ini kita berpikir melalui semua itu kita bisa makan dan minum dan bersenang-senang. Kalau punya karir bagus, perusahaan bagus, kita bisa makan, bisa minum bersama dengan keluarga kita punya penghasilan, kita bisa bersenang-senang dengan keluarga kita. Betul itu, tetapi kata pengkhotbah, aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya boleh menyimpulkannya gini. Kalau misalnya kita udah banting tulang di dalam pekerjaan kita, sebanting-bantingnya ya. Kalau kita udah mengorbankan segala hal, misalnya waktu bersama dengan keluarga, kita mengorbankan juga kesehatan kita. Banyak hal yang kita korbankan dalam pekerjaan kita untuk bekerja keras, mengejar itu, kesenangan, kita bisa makan dan minum bersama dengan keluarga kita. Tetapi jika Tuhan tidak berkehendak memberikan kita itu semua, sia-sialah pekerjaan kita. Sebab jelas di sini dikatakan bahwa kita bisa makan, bisa minum. Ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Pengkhotbah mau mengatakan kepada kita kerjain deh tugas-tugas kita, maksudnya tanggung jawab kita sebagai apapun itu profesi kita. Kita kerjakan dengan baik, tapi jangan sampai itu berlebihan. Kayak yang tadi di awal saya bilang kan, kalau budaya di China kan bekerja keras itu sudah jadi DNA mereka. Bahkan itu baik sih, itu baik. Tetapi terkadang dari sisi lain itu bisa menjadi hal yang negatif. Karena di dalam pekerjaan, bekerja keras, itu bisa mengorbankan waktu dengan keluarga. Jadi karena pekerjaan kita tidak lagi dekat dengan keluarga, karena pekerjaan kesehatan kita nggak lagi dipedulikan. Nggak sedikit juga orang yang karena bekerja keras, lupa merawat diri, itu menjadi sakit, menjadi tidak bisa menikmati apa yang menjadi hasil pekerjaannya. Karena udah keburu sakit duluan, udah keburu dipanggil Tuhan misalnya. Jadi jangan berlebihan, kita boleh bekerja keras, lakukan tugas kita sesuai dengan porsinya. Dan sadari satu hal ini, ada Tuhan, ada pribadi di atas kita yang mengatur semua hal ini. Kita hanya mengerjakan tugas kita di bawah sebagai manusia yang bekerja, dan di atas ada Tuhan juga yang mengatur bahwa kita bisa makan, bisa minum, dan bisa bersenang-senang. Tuhan yang memberikan semua itu. Jadi dengan bekerja dengan kesadaran bahwa ada pribadi yang lebih besar daripadaku yang memegang kendali atas semua hal ini. Kita tidak bisa memegang kendali secara penuh Bapak Ibu Saudara dalam pekerjaan kita. Hasil dari pekerjaan kita, harta, kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Maksudnya kita berpikir, oh ini aku yang pegang kendali penuh. Enggak, kita harus sadar bahwa ada Tuhan yang memegang kendali penuh atas semua hal ini. Jangan sampai kita seperti orang kaya bodoh, orang kaya yang bodoh yang diceritakan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Injil.
Tuhan kan pernah bilang tuh cerita tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh. Jadi dia punya banyak harta, dia menimbun hartanya itu, dia masukkan ke dalam tanah semua hartanya. Lalu dia bilang, ya udah aku sekarang bisa bersantai-santai dan aku bisa nikmatin semua ini. Tapi Tuhan bilang gini di dalam perumpamaan orang kaya yang bodoh itu. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Jadi harta yang sudah dia timbun, harta yang sudah dia usahakan selama ini, siapa yang menikmatinya? Toh malam itu dia dipanggil oleh Tuhan. Harta yang sudah dia timbun itu untuk siapa jadinya? Jadi kalau Tuhan tidak berkehendak dia menikmati harta yang sudah dia kumpulkan itu, tetap gak bisa. Kalau kita udah bekerja keras tapi Tuhan berkata tidak untuk kita menikmati semua itu, tetap kita tidak bisa menikmatinya. Bahkan di dalam kendali kuasa kemahakuasaan Tuhan, dalam kendali Tuhan, Tuhan bisa menggerakkan orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak berkenan di hati Tuhan untuk bekerja, mendatangkan berkat bagi orang-orang yang dikenan oleh Tuhan. Bukan berarti Tuhan mau memanfaatkan orang-orang berdosa, lalu orang-orang yang dikenan oleh Tuhan itu bisa bermalas-malasan, lalu orang-orang yang berdosa bisa bekerja bagi orang-orang yang dikenan oleh Tuhan. Enggak, bukan itu. Tapi ayat ini, ayat 26 ini, ingin memberitahu bahwa sepenuh itu loh kendali Tuhan. Tuhan bisa mengendalikan kehidupan seseorang untuk mendatangkan berkat, mendatangkan kesenangan, makan dan minum bagi orang-orang yang dikenan oleh Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jikalau Tuhan tidak berkehendak, kalau kita boleh menikmati apa yang sudah kita kerjakan, hasil dari pekerjaan kita, Tuhan berkata tidak, tetap aja kita nggak bisa nikmatin. Tapi kalau Tuhan berkata ya, kita bisa nikmatin semua itu. Sebab Tuhan yang punya kendali penuh. Terakhir Bapak Ibu Saudara, dalam pekerjaan kita, tadi kan saya bilang kita harus punya satu kesadaran dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Apapun yang kita kerjakan itu dengan satu kesadaran bahwa ada pribadi Allah yang memegang kendali penuh atas apa yang aku kerjakan sekarang ini. Apapun hasilnya, apapun prosesnya. Sama seperti Ayub yang menyadari bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Demikian pemberitaan firman pada kebaktian doa malam pada malam hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri untuk menutup kebaktian doa kita. Kita akan berdoa atas doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kita, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, demikian kebaktian kita, kebaktian doa malam kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa Selasa depan.